Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas proses pembuatan semen Portland kering dan basah. Perkenalkan diri, nama saya Syarunil Putra dengan NIM F1D122050. Apa sih semen Portland itu? Semen Portland atau Portland semen adalah jenis semen yang paling umum digunakan untuk bahan campuran beton, plester dinding, adukan encer, bahan penambal, dan lain sebagainya. Salah satu ciri khas Portland semen sendiri itu dapat mengeras apabila bersentuhan dengan air dan berubah menjadi benda padat yang tidak larut dalam air. Lanjut ke bahan baku, itu Portland semen memiliki tekstur berupa serbuk halus dihasilkan dengan cara menggiling terak atau klinker yang mengandung senyawa kalsium silikat dan gipsum sebagai tambahan. Jadi di sini ada beberapa senyawa, di mana itu ada kalsium oksida, silikon oksida, aluminium oksida, dan oksida besi yang terkandung di dalam semen Portland itu sendiri. Di mana itu dari senyawa tersebut didapatkan dari batu kapur, batu silika, dan juga itu tanah merah. Lanjut ke proses kering dari pembuatan semen Portland. Dimana di sini proses kering sendiri itu pembuatannya setelah bahan baku dengan ukuran partikel yang berbeda dikeringkan, dipecah dan giling menjadi bubuk dengan kehalusan tertentu. Lalu bahan baku tersebut akan dikirim ke tanur proses kering untuk pembakaran yang akhirnya membentuk klinker. Selain itu, bubuk bahan baku juga dapat dibuat dengan menjadi bola bahan baku dengan menambahkan jumlah air yang tepat dan kemudian langsung dikirim ke tanur lepol untuk pembakaran. Untuk keunggulannya sendiri itu yaitu bahan baku langsung ke dalam tanur putar untuk pembakaran itu didapatkan kadar air bahan baku sekitar 1% sampai 2%. Maka dapat menghemat konsumsi panas yang dibutuhkan untuk penguapan air. Untuk kekurangannya sendiri itu yaitu kekurangan dari proses kering dengan komposisi bahan baku yang tidak homogen sehingga konsumsi daya tinggi dan kadar debu di bengkel tinggi. Lanjut ke proses basah. Untuk proses basah sendiri itu mengacu pada penggilingan bahan baku menjadi bubur setelah dicampur dengan air, kemudian memasukkannya ke dalam tanur proses basah untuk dikeringkan dan dikalsinasi, dan akhirnya membentuk klinker. Kadar air bubur biasanya antara 32% sampai 36%. Selain itu, bubur bahan baku juga dapat didehidrasi menjadi blok bahan baku dan dimasukkan ke dalam tanur untuk mengkalsinasi klinker. Untuk keunggulan sendiri itu memiliki karakteristik pengoperasian yang sederhana, rendah debu, dan mudah diangkut karena bubur memiliki fluiditas sehingga homogenitasnya baik dan kualitas klinker meningkat. Untuk kekurangannya sendiri itu konsumsi panas dari proses basah terlalu tinggi, biasanya antara 5.234 sampai 6.450 Joule per kilogram, dan konsumsi bagian-bagian yang rentan terhadap ball mill juga besar. Jadi inti dari proses pembuatan ini ada 3 tahap. Yang pertama itu persediaan bahan baku, lalu pembakaran klinker, dan yang terakhir itu penggilingan semen. Sekian dari penjelasan yang saya sampaikan. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Saya tutupi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.